Hai semuanya, selamat pagi siang sore malam, balik lagi barengan gue Abang Admin, di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul, The Others. The Others sendiri merupakan film horor rilisan tahun 2001 silam, karya sutradara Alejandro Amenabar. Menceritakan tentang seorang ibu dan dua orang anaknya, yang diteror hantu di rumahnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, ada sebuah kenyataan getir yang harus ia ketahui. Bagaimana keseruannya? Gak perlu berlama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita, bernama Grace, yang merupakan karakter utama di film ini. Ia tinggal bersama dua anaknya, yaitu Anne dan Nicholas, di sebuah pulau bernama Channel Island, di negara Inggris. Pada suatu hari, rumah Grace kedatangan 3 orang, yang masing-masing adalah Bertha, Lydia, dan Edmund. Mereka memperkenalkan diri sebagai pembantu baru yang akan bekerja di rumah Grace. Di momen ini, Bertha memberitahu juga pada Grace, bahwa Lydia adalah seorang yang tidak bisa berbicara, namun pekerjaannya sangat baik. Singkat cerita, Grace pun membawa 3 karyawan barunya itu berkeliling rumahnya dan memberitahu apa saja pekerjaan mereka. Sekaligus ia juga memberitahu bahwa setiap mereka ingin berpindah ke ruangan lain, mereka wajib menutup pintu ruangan sebelumnya. Selain itu, Grace juga meminta agar rumahnya tetap terasa tenang, serta mereka wajib menutup semua gorden rumah saat anak-anak Grace sudah bangun dari tidurnya. Ini dikarenakan, dua anak Grace, yaitu Anne dan Nicholas memiliki penyakit yang membuat mereka tak bisa terkena sinar matahari. Tak lama, kedua anak Grace pun muncul dan mulai berkenalan dengan para pembantu baru di rumah tersebut. Sesudah itu, semuanya pun mulai bekerja, sementara Grace dan anak-anaknya menikmati sarapan mereka. Saat sarapan, obrolan pun terjadi antara Anne dan Nicholas. Dan dari sini kita tahu bahwa ayah mereka tak ada di sana karena harus ikut berperang. Lantaran saat itu mereka masih hidup di tahun 1945 atau saat masa Perang Dunia. Beberapa saat kemudian, Bertha dipanggil Grace, kemudian Grace menanyakan Bertha, dari mana ia dan dua rekannya mendapat info lowongan kerja di sana. Sementara surat lowongan kerja yang Grace buat belum diambil oleh tukang pos. Bertha pun menjelaskan, bahwa ia bersama Lydia dan Edmund tak sengaja ada di daerah itu, dan sedang mencari pekerjaan, dan kebetulan ia bertemu Grace yang sedang membutuhkan karyawan baru. Meski Grace kurang puas dengan jawaban Bertha, namun karena ia melihat Bertha dan dua rekannya bekerja dengan baik, jadi Grace pada akhirnya tetap menerima mereka. Sesudah itu, Grace menemani anak-anaknya untuk belajar membaca beberapa buku keagamaan di ruang tengah. Di sini Anne sempat berkata bahwa ia tak begitu mempercayai agamanya, namun setelah Grace menjelaskan semuanya, termasuk hukuman dan neraka, baik Anne maupun Nicholas jadi lebih mempercayai hal tersebut. Lalu, Grace juga meminta anak-anaknya mulai belajar secara terpisah. Anne dan Nicholas sempat menolak ide sang ibu, karena mereka takut dengan hantu, tetapi Grace meyakinkan mereka bahwa hantu tidak ada, dan mereka harus berani dan belajar mandiri. Kemudian, selagi anak-anaknya belajar, Grace kembali berbincang dengan Bertha. Di sini, Grace menanyakan mengenai keadaan bisu yang diderita Lydia, namun Bertha menjawab bahwa itu hanya bawaan dari lahir. Beberapa saat kemudian, Grace mendengar suara tangisan. Awalnya ia mengira itu berasal dari Anne ataupun Nicholas, tetapi saat dicek ternyata Anne dan Nicholas sedang baik-baik saja. Lalu Anne pun memberitahu, bahwa suara tangisan itu berasal dari seorang anak bernama Victor. Anne juga mengatakan, bahwa Victor menangis karena ia ingin Anne beserta semua keluarganya pergi dari rumah itu. Lalu Anne juga mengatakan bahwa saat ini Victor juga ada di sana bersama ayah dan ibunya, serta beberapa kerabatnya. Grace yang mendengar itu tentu saja tidak mempercayainya, dan hanya menganggap Anne sedang berhalusinasi, bahkan meski Anne sudah bersikeras bahwa itu bukan halusinasi. Usai kejadian itu, Grace pun menegur semua karyawannya agar terus menjaga pintu-pintu di rumahnya tetap terkunci. Di sini Grace bahkan sempat menuduh, bahwa Bertha dan Lydia lah yang sudah membuat Anne melihat hal-hal aneh, tapi tentu saja Bertha dan Lydia langsung menyanggah hal tersebut. Malam harinya, Anne membangunkan Nicholas dari tidurnya dan memberitahu bahwa tirai kamar mereka dibuka oleh seorang anak bernama Victor, sosok yang Anne lihat tadi siang. Pada momen ini, Anne bahkan meminta Victor menunjukkan wujudnya kepada Nicholas, agar Nicholas percaya, bahkan Anne seolah sedang berdebat dengan sosok Victor ini. Karena ketakutan, Nicholas pun berteriak dan menangis, yang sontak membuat ibunya datang menemuinya. Saat Grace datang ke sana, ia diberitahu bahwa semua ini ulah Anne, sehingga Grace yang kesal pun memutuskan menghukum putri sulungnya tersebut. Keesokannya, saat sedang menjalani hukuman, Anne kembali berusaha menjelaskan semua pada ibunya soal sosok Victor. Tetapi, Grace sekali lagi tidak percaya dengan perkataan anaknya tersebut,
dan menegaskan bahwa hantu itu tidak ada. Selang beberapa hari berlalu, Grace mulai bingung dengan cuaca berkabut yang belum juga hilang di tempatnya. Lalu, tak lama kemudian saat sedang menyulam, Grace tak sengaja melihat lampu di ruangannya bergetar sendiri dan ia juga mendengar suara-suara aneh. Grace awalnya mengira itu ulah Lydia, tetapi di waktu bersamaan ia melihat Lydia sedang ada di luar rumah, yang lantas mematahkan perkiraannya. Grace lalu bertanya mengenai suara aneh itu pada Anne yang masih dihukum. Awalnya Anne enggan menjawab pertanyaan sang ibu karena ia takut hukumannya akan ditambah. Tetapi saat diyakinkan, pada akhirnya Anne menjawab, dan berkata bahwa suara aneh itu berasal dari ruangan gudang di lantai 2. Masuk ke ruangan tersebut, Grace tak menemukan apapun kecuali barang-barang yang ditutup oleh kain putih. Kemudian, suara aneh pun mulai muncul di sana, tapi karena tak menemukan sumber suara itu, Grace pun keluar berusaha mencarinya. Anne lalu memberitahu bahwa ia melihat beberapa orang keluar dari ruangan gudang, yang membuat Grace mengira bahwa Anne melihat sekelompok penyusup di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Bertha datang dan bicara pada Grace untuk menenangkannya. Tapi, saat sedang bicara dengan Bertha, Anne menunjukkan sebuah gambar berisikan sosok Victor, beserta ayah dan ibunya, juga satu sosok wanita tua, yang ia sebut penyihir. Melihat itu, Grace yang mulai panik pun meminta semua karyawan di rumahnya untuk mengecek semua bagian rumahnya dan memastikan tak ada siapapun di sana. And don't lie to me. Honestly, Mummy. Singkat cerita, saat sedang menggeledah rumahnya sendiri, Grace menemukan kotak berisi banyak sekali foto-foto tua, yang berisikan orang-orang dengan mata yang terpejam. Bertha lalu datang menemui Grace, dan saat Grace menanyakan kenapa orang-orang di foto itu semuanya berpose dengan mata terpejam, Bertha menjelaskan bahwa itu karena sebenarnya orang-orang di foto itu, semua sudah meninggal. Menurut Bertha, orang zaman dulu sering mengabadikan foto keluarga mereka yang sudah meninggal agar jiwa-jiwa mereka tetap ada di sana. Malamnya, Grace kembali bicara dengan Bertha, dan di sini Bertha memberitahu bahwa ia sebenarnya adalah pegawai lama di rumah tersebut bersama Edmund dan Lydia. Tetapi, karena wabah penyakit, ia dan dua rekannya memutuskan pergi dari sana, dan kembali pada saat situasi sudah aman. Yang mana, situasi tersebut ada di awal film tadi, saat ia bertemu dengan Grace dan memutuskan memperkenalkan diri sebagai pegawai baru. Sesudah itu, pada saat tengah malam, Grace yang tak bisa tidur, tiba-tiba saja mendengar suara piano. Saat didatangi, Grace sangat kaget karena tak ada siapapun di ruangan piano tersebut. Masih merasa bahwa itu bukan hantu, Grace coba mencari sumber keanehan itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah pintu terbanting dan terkunci dengan sendirinya di hadapan Grace. Saat Grace membuka paksa menggunakan kunci dari Bertha, ia kembali dikagetkan dengan kondisi piano yang kembali terbuka, padahal sebelumnya ia sudah menutup piano tersebut. Menceritakan hal itu pada Bertha, Grace pun perlahan-lahan mulai mempercayai bahwa hal-hal aneh di rumahnya memang disebabkan oleh hantu penunggu rumah tersebut. Bertha pun juga berusaha meyakinkan Grace bahwa hal-hal gaib memang nyata adanya. Keesokannya, Grace pun memutuskan untuk pergi ke desa terdekat, demi bisa menemui seorang pendeta yang akan membersihkan rumahnya dari energi jahat. Saat Grace pergi, Bertha bicara dengan Edmund. Di sini Edmund bertanya kapankah Bertha akan memberitahu semuanya pada Grace. Tetapi Bertha mengatakan hanya waktu yang akan menjawab semuanya. Setelah itu Edmund pun meneruskan pekerjaannya menutup sebuah batu nisan dengan dedaunan kering. Di sini, Bertha dan Edmund seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang ada di rumah itu dari Grace. Sementara Grace yang dalam perjalanan menuju desa, sempat tersesat karena kabut yang sangat tebal. Akan tetapi, tak lama kemudian ia justru bertemu dengan pria bernama Charles, yang ternyata merupakan suami dari Grace. Charles nampak baru saja kembali dari medan perang, dan ia nampak sehat secara fisik. Tak menunggu waktu, Grace pun langsung mengajak Charles pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, Grace langsung mengenalkan Charles kepada Bertha. Setelah itu, Charles pergi menemui kedua anaknya, Anne dan Nicholas, yang langsung disambut pelukan hangat dari keduanya. Malam harinya, saat sedang makan malam, sayangnya Charles tak bisa ikut bersama keluarganya karena ia sedang merasa kurang sehat. Di sini, Anne mulai bertanya hal-hal aneh lagi soal hantu dan para penyusup di rumahnya, yang lantas membuat ibunya sangat emosi. Karena kesal terus dimarahi oleh sang ibu, Anne pun menangis dan pergi dari meja makan. Anne kemudian bertemu Bertha, dan di sini Bertha coba menenangkan Anne, dengan mengatakan bahwa ia juga melihat apa yang Anne lihat. Lalu Bertha juga mengatakan bahwa tak lama lagi, Anne akan melihat sebuah kejutan besar. Sesudahnya, saat tengah malam, Bertha, Edmund, dan Lydia nampak sedang bicara soal mengingatkan Grace akan kondisinya saat ini. Di sini,
nampak ada sesuatu hal besar yang memang sedang disembunyikan oleh 3 orang itu. Keesokannya, untuk menghibur Anne yang sempat ia marahi kemarin, Grace memakaikannya sebuah gaun putih yang cantik. Setelah itu, Grace izin sebentar meninggalkan Anne untuk menemui Charles. Lalu, saat bertemu Charles, di sini suami Grace itu nampak tidak sehat secara mental, karena ia hanya diam dengan raut wajah yang sedih. Tahu sang suami masih alami trauma pasca perang, Grace pun membiarkannya tetap beristirahat. Kembali ke kamar Anne, Grace meminta Anne untuk segera melepas gaun itu. Tetapi ia sangat terkejut, ketika melihat sosok Anne tiba-tiba saja berubah wajahnya menjadi sosok wanita tua. Grace yang kalap dan terkejut, lantas memukul wanita tua itu. Namun, saat gaun itu terlepas, ternyata sosok tersebut kembali berubah menjadi Anne, dan sontak membuat Anne menjadi ketakutan dengan sikap ibunya sendiri. Berta yang menemui Grace setelah kejadian itu, coba bertanya alasan Grace menyerang Anne. Grace pun menjelaskan semuanya pada Berta, akan tetapi di sini Grace justru mulai mencurigai Berta juga, yang menurut prasangkanya, Berta lah yang sudah membuatnya berhalusinasi. Masih dalam keadaan sedih, Grace pun memutuskan kembali ke kamarnya. Di sini, Charles pun mulai bicara dengan Grace, terutama soal hantu dan penyusup di rumah itu. Sayangnya, saat Charles meminta penjelasan, Grace tak bisa menjelaskan semua hal aneh yang ia lihat di sana. Charles pun mengatakan bahwa Grace harus meminta maaf pada anak-anak. Setelahnya, Charles juga memberitahu bahwa ia akan kembali medan perang. Grace sempat meminta Charles tidak pergi, namun karena itu adalah tugas negara, Charles mau tak mau harus kembali pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, yang tentunya hal ini membuat Grace kian frustasi dengan situasi yang ia hadapi kini. Esok harinya, saat bangun dari tidur, Grace dikagetkan dengan suara anak-anaknya yang berteriak. Saat didatangi, Grace melihat semua gorden di kamar anak-anaknya sudah menghilang entah kemana, dan inilah yang ternyata membuat mereka semua ketakutan. Grace pun langsung berusaha melindungi anak-anaknya itu dengan menjauhkan mereka dari area yang terkena sinar matahari. Sesudah itu, Anne yang masih kesal dengan ibunya pun meminta agar sang ibu bisa segera menemukan kembali gordennya. Grace kemudian menanyakan kejadian ini pada Berta dan para pegawainya, dan ternyata semua gorden di rumah itu memang tiba-tiba saja menghilang. Namun Berta, serta Lydia dan Edmund tak mengetahui di mana gordennya disembunyikan. Berta dan Edmund pun menyarankan agar biarkan saja hal ini terjadi, karena mungkin saja penyakit yang diderita anak-anak Grace yang sensitif pada cahaya matahari sudah sembuh. Merasa bahwa para pegawainya tak bisa membantunya, Grace pun mengusir ketiga pegawainya itu dan memutuskan menyelesaikan semuanya sendirian. Sesudah diusir oleh Grace, Berta pun berkata pada Edmund bahwa ia sudah hilang kesabaran dengan sikap Grace, dan ia pun meminta batu nisan di halaman rumah itu dibiarkan terbuka saja. Malam harinya, Anne yang merasa tak betah ada di sana, memutuskan untuk kabur diam-diam melalui jendela. Karena tak mau ditinggal sendirian, Nicholas pun memutuskan ikut dengan Anne pergi dari sana. Berjalan sebentar, Anne dan Nicholas tiba-tiba saja menemukan sebuah batu nisan. Sementara di waktu bersamaan, Grace menemukan sebuah foto berisikan sosok Berta, Edmund, dan Lydia yang ternyata ketiganya sudah meninggal sejak tahun 1891, dan hal ini tentu saja membuat Grace terkejut, karena selama ini para pegawainya itu ternyata hantu. Sedangkan di luar, Anne melihat nama Berta tertulis di salah satu batu nisan yang ia temukan. Tak lama, sosok Berta beserta Edmund dan Lydia muncul mendatangi Anne dan Nicholas. Seketika Anne yang tahu bahwa 3 orang itu hantu, langsung mengajak Nicholas kabur dari sana. Mendengar suara teriakan anak-anaknya dari luar, Grace langsung menyusul mereka dan membawa kembali anak-anaknya ke dalam rumah. Tak lama, hantu ketiga pegawai itu sudah ada di depan rumah Grace, dan mereka meminta untuk dibukakan pintu. Melihat situasi tak aman, Grace meminta anak-anaknya sembunyi di ruangan atas. Setelah itu, hantu Berta coba memberitahu Grace soal menerima keadaannya saat ini dan hidup berdampingan antara yang hidup dan mati. Lalu, Edmund juga berkata bahwa saat ini sosok penyusup yang ditakutkan oleh Grace masih ada di dalam rumah mereka. Di atas, Anne dan Nicholas yang sedang sembunyi, tiba-tiba saja bertemu seorang wanita tua, yang tadi sosoknya sempat berubah menjadi Anne. Grace yang khawatir dengan kondisi anak-anaknya, lantas naik untuk menyelamatkan mereka. Saat sampai di atas, Grace kebingungan karena tiba-tiba saja di ruangan itu selain ada Anne dan Nicholas, juga ada sekelompok orang yang tak ia kenal, termasuk sang wanita tua. Nampak mereka sedang melakukan ritual pemanggilan arwah, namun mereka tak bisa melihat sosok Grace maupun kedua anaknya, kecuali sang wanita tua yang bisa berkomunikasi dengan sosok Grace serta 2 anaknya.
Di sini, kebenaran pun terungkap usai Anne berkomunikasi dengan sosok wanita tua. Diketahui bahwa ternyata selama ini bukan hanya para pegawai yang sudah meninggal, melainkan Grace dan dua anaknya, yaitu Anne dan Nicholas, juga sudah meninggal dan menjadi hantu yang menghuni rumah tersebut. Disebutkan bahwa Anne dan Nicholas meninggal usai dibunuh oleh Grace yang sedang kalap menggunakan bantal, sementara Grace sendiri meninggal usai bunuh diri, tak lama setelah ia membunuh anak-anaknya sendiri. Dan ternyata orang-orang tadi merupakan penghuni asli rumah tersebut yang merasa terganggu oleh kehadiran Grace dan anak-anaknya. Sementara si wanita tua adalah sosok dukun yang diminta keluarga di rumah itu untuk berkomunikasi dengan sosok hantu Grace dan dua anaknya. Sementara semua suara aneh, serta penampakan yang dikira hantu oleh Grace, juga sosok anak bernama Victor, sebenarnya merupakan aktivitas para manusia tadi yang berusaha berkomunikasi dengan Grace maupun anak-anaknya. Walau rasanya begitu sulit, pada akhirnya Grace beserta anak-anaknya pun mau menerima kenyataan bahwa mereka semua sudah meninggal, dan mereka jugalah hantu yang sebenarnya di rumah tersebut. Keesokannya, anak bernama Victor beserta keluarganya pun memutuskan pergi dan menjual rumah berhantu tersebut. Sementara, Grace bersama dua anaknya, hidup dengan menerima kenyataan bahwa kini mereka adalah hantu, dan setelah itu semua, film pun selesai. Oke semuanya, jadi itu dia alur cerita untuk film berjudul The Others. Sebuah sajian film horor bertemakan haunted house, yang sangat menarik dan beda dari yang lain. Bukan cuma seram dan menegangkan, tapi twist di endingnya menurut gue sangat brilian dan juga emosional. Di mana sosok Grace dan anak-anaknya, yang selama ini kita kira sedang dihantui di rumah tersebut, justru merekalah yang sebenarnya sedang menghantui penghuni asli rumah itu dengan latar belakang cerita yang sangat getir. Untuk film The Others ini sendiri, gue kasih nilai 9/10. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf kalau masih ada kekurangan, dan terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.